Halo teman-teman semua, salam kenal. Jadi di video ini kita akan pergi menuju ke Bandung untuk mencoba salah satu transportasi tercanggih dan terbaru yang ada di Indonesia, yaitu kereta cepat. Akhirnya beroperasi pada tanggal 16 September 2023 dengan lama pembangunan selama 7 tahun. Tapi di video ini saya akan mencoba untuk mengetes seberapa efektifnya saat kita naik kereta cepat ini dari Jakarta ke Bandung, tapi Jakartanya bukan di pusat kota ya, yaitu di Tangerang Selatan. Saya akan rekap waktu tempuh, biaya dan tenaga yang diperlukan dari Tangerang Selatan ke Bandung dengan menggunakan KRL, LRT, kereta cepat, kereta feeder. Jadi, perhitungan waktu kita mulai dari stasiun Juramangul. Di sini waktu menunjukkan pukul 06.20 dan ini akan menjadi patokan awal kita untuk menghitung waktu tempuh yang diperlukan dari Tangsel dan sekitarnya ke arah Bandung dengan menggunakan transportasi umum KRL dan dilanjut dengan LRT dan disambung dengan kereta cepat dan diakhiri dengan kereta feeder menuju stasiun Bandung. Dan tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama, sekitar 3 menit KRL kita tiba di stasiun Juramangul untuk menuju ke stasiun Sudirman. Dan jika kita ingin menuju ke stasiun Sudirman, kita harus transit dulu di stasiun Tanah Abang. Di Tanah Abang kita ambil KRL ke arah Manggarai. Suasana kereta pada Sabtu pagi itu cukup lenggang, sehingga kita tidak perlu berdesak-desakan. Dan akhirnya etapa pertama selesai dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 50 menit dan kita tiba di stasiun Sudirman pukul 7:10. Jadi mohon maaf, dalam perjalanan menuju stasiun Sudirman tidak banyak merekam dikarenakan di Tanah Abang tuh cukup ramai ya. For your information, kalau dari stasiun KRL Sudirman untuk menuju ke LRT Duku Atas itu ada jembatan khususnya, di mana saat kita mau oper KRL ke LRT ataupun sebaliknya nggak perlu keluar. Lokasi jembatannya itu ada di sebelah timur stasiun. Kalau dari arah Tanah Abang atau Tangerang sebelumnya harus nyebrang ke peron seberangnya. Dan setelah kita nyebrang, nggak jauh itu ada tulisan seperti ini. Ketemu pelang ini kita langsung masuk aja ke kanan, tetapi kita harus step out dulu dari stasiun KRL. Jadi sampai perjalanan kali ini kita sudah mengeluarkan biaya sekitar 3.500 untuk KRL dengan waktu 50 menit dari awal keberangkatan kita. Selanjutnya kita akan mencoba hitung perjalanan kita lewati jembatan transit ini. Sambil berjalan kita sambil lihat pemandangan di sekitar kota Jakarta. Dan di sini ada Kali Ciliwung yang sedang dibersihkan oleh petugas. Secara umum jembatan ini karena baru ya, jadi terlihat bersih, rapi, dan cukup luas karena dipersiapkan untuk penumpang yang cukup banyak yang transit di area sini, sehingga dibuat lebih luas seperti itu. Dan terlihat di video ini adalah stasiun LRT Duku Atas yang kita akan coba naik kereta dari stasiun LRT itu. Dari pandangan saya, stasiunnya ini mirip banget sama stasiun yang ada di LRT Palembang ya, dari desain
terus arsitektur dan lengkungannya tuh mirip banget. Selain itu, saat berjalan kita menemukan ini, toko UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman. Tetapi ini masih tutup, entah memang belum dibuka secara resmi atau memang kitanya kepagian. Jadi memang bukanya agak siang. Nah, dari jembatan hubung ini terlihat itu ada KRL yang sedang parkir. Dan akhirnya kita sampai di stasiun LRT Duku Atas. Untuk perjalanan kita hitung dari tap out KRL hingga ke pintu masuk LRT itu sekitar 10 menit. Untuk overall perjalanan sangat nyaman, mungkin karena baru dan masih pagi dan belum panas, ya cukup nyaman lah untuk berjalan kaki. Dan kita ingin naik LRT, pakai e-money yang kita punya aja sudah cukup. Dan ini adalah informasi yang sangat penting untuk kalian yang ingin ke stasiun kereta cepat. Jadi di sini tuh ada dua rute. Yang pertama itu dengan tujuan Harjamukti, kedua itu yang Jatimulya. Kalau kalian ingin naik kereta cepat, itu naik kereta yang ke arah Jatimulya, jangannya ke Harjamukti. Karena yang ke Harjamukti itu berhentinya ke Cibubur, jadi tidak lewat stasiun Halim. Jadi nanti jangan salah naik kereta. Di sini fasilitasnya cukup lengkap. Ada toilet, pos kesehatan, dan coba kita lihat musolanya. Ya kita lihat ya, untuk musolanya cukup luas dan besar. Dan yuk kita naik ke peronnya. Kita sudah sampai di peron stasiun LRT-nya nih. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah waktu tunggunya itu yang cukup lama sekali, yaitu sekitar 40 menit. Kalau kita lihat di berita-berita ini banyak sekali problem yang terjadi di LRT ya, seperti ini atau ini. Dan akhirnya saya pun merasakan sendiri betapa lamanya menunggu di stasiun LRT ini. Dan sambil menunggu LRT-nya datang, ya sudah kita lihat-lihat saja suasana di stasiunnya seperti apa. Akhirnya setengah jam kemudian kereta LRT-nya sudah tiba dari stasiun, entah dari stasiun Bekasi atau dari stasiun Cibubur. Dan ini mungkin kereta yang akan kita naikin. Dan pukul 8 akhirnya keretanya tiba juga untuk menuju ke stasiun Halim LRT. Sekarang kita naik aja ya. Dan inilah tampak depan dari kabin LRT-nya. Tidak menunggu waktu yang lama, langsung diberangkatkan pada pukul 08.02. Jadi LRT yang beroperasi merupakan transportasi tanpa masinis pertama yang hadir di Indonesia. Jadi sistem LRT ini menggunakan sistem kontrol berbasis komunikasi atau Communication Based Train Control.
Sistem ini adalah pengoperasian kereta berbasis komunikasi, sehingga sistem dapat mengoperasikan kereta dan memproyeksikan jadwal secara otomatis dari pusat kendali operasi atau Operation Control Center. Nah, nggak perlu waktu yang lama, kita sudah sampai di tikungan LRT yang viral, yaitu Lengkung LRT Kuningan. Lengkung ini merupakan jembatan lengkung beton terpanjang di Indonesia dan masuk ke rekor muri karena panjangnya sendiri yaitu sebesar 148 meter menyeberangi tol yang ada di bawahnya, yaitu tol dalam kota. Wah, keren banget ya. Saya kira untuk suasananya sangat bersih, AC-nya dingin, dan menurut saya keretanya ini agak sedikit lebih pendek dibandingkan MRT atau KRL. Dan ini teman-teman, maksudnya kalau misalnya kita salah naik kereta, kita tuh belok ke arah kanan, yaitu ke arah Cibubur. Sedangkan kita ini jalurnya itu lurus untuk menuju ke Bekasi. Kalau belok itu ke Cibubur. Jadi ada percabangan LRT-nya. Jadi jangan sampai salah naik ya. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya kita berhasil sampai di stasiun Halim. Untuk biaya dari Duku Atas ke Halim itu sekitar 13.400 untuk di bulan November 2023. Kita bisa langsung ke stasiun kereta cepat Halim tanpa keluar lagi. Jadi sistemnya hampir sama seperti tadi. Di sini ada jembatan transit LRT ke kereta cepat. Tetapi dari segi kenyamanan, jembatan transit ini lebih nyaman dibandingkan sebelumnya, dikarenakan jembatan sebelumnya itu nggak ada AC. Sedangkan di sini sudah menggunakan AC, sehingga tidak terlalu kegerahan. Panjang perjalanan itu banyak sekali toko-toko yang menjual makanan, minuman, dan di sini cukup banyak variasinya. Di hari itu taksi dan mobil online itu banyak banget. Sepertinya hari itu penumpangnya bakal full deh. Nah, sebetulnya kereta kita itu masih 2 jam lagi. Nah, memang saya sengaja datang lebih awal untuk berjaga-jaga saat perjalanan ke stasiun Halim, mencegah hal yang tidak diinginkan, yaitu terlambat, terutama saat naik LRT, karena ketidakpastiannya sangat tinggi, dan bisa sekalian istirahat dulu sebentar untuk makan di sini. Sudah puas beristirahat, saatnya kita masuk. Jadi kita mau cetak tiket dulu, siapin nama, nomor KTP, dan rute yang kita tuju. Setelah cetak tiket, kita masuk ke ruang tunggunya. Jadi sebelum masuk, kita harus cek barang bawaan dulu. Dan beginilah suasana dari ruang tunggu stasiun kereta cepat Halim. Saya lihat untuk ruangan cukup luas, lega, dan banyak tersedia tempat duduk. Jadi pada pukul 09.50 akhirnya kita diizinkan masuk ke peron stasiun. Jadi di sini rame banget ya. Hari ini tuh penumpangnya full. Untuk harganya sendiri di bulan November itu termasuk harga promo. Jadi ada 3 kelas kereta. Yang pertama premium ekonomi 150.000, kelas bisnis 450.000, dan harga tertingginya 600.000 untuk kelas first class-nya. Dan kita naik ke kelas ekonominya. Dan beginilah suasana di stasiun, ramai sekali para wisatawan yang ingin mencoba naik kereta cepat ini. Karena harganya sendiri
itu hampir sama dengan kereta Argo Parahyangan kelas ekonomi pada saat harga promo ini berlangsung. Jadi banyak masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk naik kereta cepat. Kebanyakan para penumpang foto-foto di depan keretanya karena antusiasnya sangat tinggi terhadap kereta cepat. Langsung saja kita masuk. Jadi saya dapat di kereta nomor 7. Di sini kereta nomor 7-nya itu ada di depan rangkaian kereta. Jadi rangka besar itu ada di depan searah laju kereta. Nah, beginilah suasana saat kita duduk di kereta cepat. Di sini disediakan gorden yang bisa ditarik. Nah, ini hampir mirip dengan kereta api biasa yang ada di Indonesia. Gantungan jaket, nomor kursinya. Nah, ini ada gantungan, entah ini untuk apa ya. Kalau boleh tahu ya silahkan tulis di komen. Dan di sini ada disediakan meja untuk mengerjakan dengan laptop. Kemudian di sini ada kantong untuk menaruh sesuatu, dan untuk spasinya sendiri dengan saya yang tinggi 174 itu masih lega banget, masih sisa 1 jengkal. Kemungkinan masih bisa diletakkan koper kabin satu di depan. Nah, kita jalan-jalan dulu dalam keretanya. Dan di sini pintunya sudah otomatis. Dan di depan pintu itu ada tempat untuk meletakkan koper. Kemudian kita review dulu toiletnya. Beginilah suasana toilet yang ada di kereta cepat. Nah, kita kunci dulu. Kuncinya masih pakai knot ya, knop. Dan di sini ada toilet paper. Tombol toilet tinggal tekan. Ini kita disediakan bidet. Nah, ini apa ya nih? Gak tau deh ini apaan. Sabun cucinya masih manual ya. Bersih. Ini adalah air wastafelnya. Dan ini adalah cerminnya. Cukup besar, dan menurut saya untuk toiletnya sendiri cukup lega dan bersih banget ya. Dan pada pukul 10.20 kereta kami diberangkatkan dari stasiun Halim. Yuk mari kita menikmati perjalanan ini. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Salam. Wus wus wus. Yes. 1, 2, 5. This was high-speed railway bound for Tegaluar Station, Kali and Padalarang Station is ready to depart. We wish you an enjoyable trip. Thank you. Wus wus wus. Yes. Ini lihat kecepatan.
Selanjutnya pada kita bersabar. Perjalanan ini merupakan perjalanan bebas asap rokok. Bagi penumpang yang kedapatan berokok, ini udah diakselerasi. Dia kayak take off tapi nggak naik gitu. Hus High-Speed Railway will soon enter the longest train tunnel in Indonesia. With 4.4 kilometers in length, this tunnel is located in the district of Cikalowetan in West Bandung. Thank you. Hus, hus, hus. Yes. Agar tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih telah menggunakan kereta cepat Hus. Salam, Hus, hus, hus. Yes. Dear passenger, Hus High-Speed Railway will soon arrive at Padalarang Station. Ladies passenger, please take all of your belongings with you.
Selama 30 menit perjalanan, akhirnya kita sampai juga di stasiun Padalarang. Sebetulnya ini kayak nggak naik kereta ke Bandung ya, jadi kayak naik kereta ke dalam kota aja, karena bener-bener nggak kerasa banget. Cuma 30 menit kita sampai di stasiun Padalarang dengan harga Rp150.000. Dan sebetulnya untuk stasiun akhirnya itu bukan Padalarang ya, jadi kereta ini akan lanjut ke stasiun Tegaluar yang ada di Kabupaten Bandung. Dan penumpangnya di sini yang turun cukup ramai. Karena jika kalian ingin pergi ke kota Bandung, cara termudahnya yaitu turun di stasiun Padalarang. Karena di sini itu nantinya di stasiun Padalarang ada kereta feeder yang mengantar kita ke pusat kota, yaitu stasiun Bandung. Jadi kita turun dulu, dan di sini kereta feedernya menggunakan kereta diesel yang sering digunakan untuk feeder bandara. Salah satunya adalah bandara di Jogja. Untuk perjalanan dengan kereta feeder itu memakan waktu 20 menit. Dan ini menurut saya kereta feeder ini kurang efektif ya, karena belum bisa mengakomodir saat penumpang kereta cepat ini sedang full penumpang. Jadinya kita banyak yang berdiri. Dan keretanya juga agak kurang nyaman karena agak sedikit panas. Dan akhirnya kita sampai juga di stasiun Bandung pada pukul 11.20. Dihitung dari stasiun Jurangmangu menuju stasiun Bandung dengan mengoper kereta KRL, LRT, kereta cepat, dan diakhiri dengan kereta feeder, yaitu memakan waktu 5 jam dengan harga segini. Dari pandangan saya, dengan menggunakan transportasi kereta cepat ini, mungkin untuk sebagian orang ini sangat worth it bagi orang yang berada di pusat kota ataupun yang berada di timur Jakarta, karena stasiunnya itu terletak di timur Jakarta. Akan tetapi bagi saya sebagai warga bagian barat Jakarta, ini menurut saya kereta cepat ini nggak worth it banget, dimana kita harus oper KRL, LRT, dan sebagainya. Dan kalaupun dengan menggunakan transportasi online atau taksi, itu mahal banget ke stasiun Halimnya. Dan belum lagi macet dan banyak sekali halangan-halangan. Kalau secara dihitung bersih, itu hampir sama dengan saat saya ke Bandung dengan menggunakan transportasi seperti kereta api Argo Parahyangan, travel, atau bis. Itu travel termahal saja 150, dan tiba di Bandungnya itu bisa 3 jam. Dan begitu juga dengan bis yang kurang lebih harganya di bawah 100, tetapi bisa sampai di tengah kota itu sekitar 4 jam. Untuk sekali-sekali sih nggak masalah ya, ataupun jika orang yang tidak bawa barang bawaan banyak, yang dimana ngoper-ngoper tuh lebih fleksibel. Nah, ketika kita bawa barang yang cukup banyak kayak koper gitu, apalagi kita harus oper-oper KRL, LRT, itu nggak worth it banget menurut saya. Dengan harga promo saja, menurut saya nggak worth it juga. Apalagi jika harganya ini naik menjadi 250.000. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, ya monggo saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next trip. Bye.